Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu ya. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman YouTube semuanya dimana berada? Moga-moga sehat selalu ya, dan juga ikannya juga sehat ya. Oke, kali ini saya akan mereview ini nila ya. Nila ini tanpa sirkulasi juga tanpa aerator, udah sebulan ya, di tanggal berapa kemarin pokoknya sekitar udah sebulan ini, tapi ini baru percobaan ya teman-teman ya. Jadi kemarin saya menggunakan di samping ember ini menggunakan hidroponik bawang merah ya. Sekarang tak ganti dengan kangkung air yang langsung ditaruh di airnya ya. Nah, itu ikannya masih sehat itu ya, seperti itu ya. Ini karena berhubung masih pagi belum tak kasih makan. Biasanya kalau pagi belum mau makan ya, karena belum mungkin ya kalau siang itu baru dikasih makan. Dan tujuan daripada tak kasih kangkung air itu karena kangkung air itu ternyata mampu menyerap kotoran ya, mampu menyerap kotoran dan menetralkan di situ, dan akan menambah oksigen secara alami seperti itu ya. Dan ini masih kecil ya ikannya. Nah, besok kalau udah agak besar ini akan saya pasang aerator juga, sebab di sini saya kira embernya ini ya, ruangan ember ini masih mampu untuk hidup ikan kecil ya, oksigennya masih memadai di sini. Jadi belum tak kasih, memang sengaja belum tak kasih aerator. Ini biarkanlah hidup alami dulu dengan kangkungnya itu ya. Seperti itu. Ini ya, mungkin ada teman-teman yang berpendapat lain, nanti bisa kita sharing-sharing bersama begitu ya. Kira-kira seperti itu. Kenapa ini enggak saya kasih aerator dulu? Ini karena ya itu tadi masih mampu lah embernya ini untuk hidup 50 ekor nila di dalam 70 liter air dalam ember. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Dan ikan di ember ini kira-kira mungkin ya kira-kira 2 minggu lagi ini masih bisa bertahan ya. Setelah itu nanti akan saya kasih aerator juga, sirkulasi airnya ya, pakai filter juga, dan nanti embernya akan saya tambah lagi. Mungkin ada beberapa biar nanti ada perbandingannya bagaimana ya. Kira-kira seperti itu alasannya. Ini masih kecil, kemarin kok nggak pakai aerator itu apakah hidup ya, itu sampai ini udah sebulan masih hidup gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman semua alasan saya. Itu karena ya itu tadi masih mampu kok ini oksigennya di sini ya. Ini juga masih percobaan seperti itu. Monggo ya, monggo dilihat sendiri ini. Jadi nggak ada rekayasa apa-apa pokoknya ini ya, seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya juga masih awam tentang ilmu-ilmu seperti ini. Ini percobaan, langsung saya review, langsung saya share. Ini nanti kalau nggak berhasil saya bilang ini juga nggak berhasil seperti ini gitu ya. Jadi nggak ada yang saya rekayasa lah di sini ya, moga-moga seperti itu. Oke, saya juga masih memiliki kolam yang lain ya, di kolam gurame dan juga kolam lele. Ini dulunya bersamaan ya, hampir bersamaan untuk tebar benihnya itu hampir bersamaan ya, cuman beda ikan. Oke, kita lihat aja di ember yang berikutnya, yaitu ember gurame ya. Nah, oke, sekarang saya pindah ke gurame ya. Gurame
yang ini udah sering muncul di video saya. Dan ini masih pagi, dan ini tak kasih makan daun kangkung. Coba kita lihat bersama-sama, disimak aja bagaimana reaksinya. Dan kemarin juga ada yang nanya itu ya, kok ikan saya itu pada berantem katanya. Ya itu karena mungkin terlalu jernih airnya ya, jadi kondisinya itu jernih. Terus memang gurame Padang itu agak berbeda dengan gurame yang lain, yang soang atau gurame jenis yang hitam itu, yang gurame biasa itu ya agak galak. Itu memang yang Padang itu ya. Jadi mungkin di situ karena airnya masih jernih itu, jadi jangan apa, airnya itu nek seperti ini itu bagusnya malah yang hijau itu ya. Jadi ikannya nggak berantem seperti itu. Itu pengalaman saya di ember ini ya. Ini malah ikannya di sini udah lebih dari sebulan ini ya di ember, sekitar sebulan lebih 5 hari kalau nggak salah. Dan juga tanaman bawangnya yang dari nila, ember nila tadi tak pindahan ke sini, cocok ini ya untuk gurame itu cocok karena tidak terlalu rimbun ya. Bawang merah itu tidak terlalu rimbun, dan ikan gurame itu harus cukup dengan terkena sinar matahari seperti itu. Nah, oke, saya pindah ke lele ya. Nah, lele ini jadi nanti setelah ada 3 percobaan antara gurame, nila, dan juga lele, ini akan saya simpulkan nanti ya dari ketiga ini yang paling recommended untuk dibudidayakan, paling enak itu di mana ya. Nanti dari percobaan ini, nanti kalau udah mungkin udah besar ya ikannya, baru saya bisa menyimpulkan ya teman-teman, dari kenapa kok saya meliharanya nggak satu macam ya. Ini sebabnya seperti itu ya. Jadi ini memang pengen saya gali ilmunya, dan mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain ya dari saya, mungkin bisa dikasih masukan. Saya juga ini jadi tarafnya itu masih uji coba, dan ini sampai hari ini itu masih aman semua ikannya ya, masih aman semua seperti itu. Jadi kenapa kemarin ya banyak yang nanya juga, itu berdasarkan pengalaman saya, bukan saya nggak dapat dari ilmu dari mana-mana, cuman dari pengalaman di budidaya gurame ini ya, seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar lah seperti itu. Dan nah, ini paling cocok sendiri itu kalau lele itu mungkin bisa ya, agak di tempat yang, nah ini kan tempatnya di sini, tempat di samping rumah ya. Ini mungkin memungkinkan ya, ini memungkinkan untuk lele. Tapi kelemahannya ada ini ya teman-teman ya, kelemahannya di sini tanaman itu nggak bisa kangkung. Ternyata kangkungnya mati ya, kangkungnya mati yang di samping itu, nggak berkembang karena nggak terkena sinar matahari ya. Tapi lelenya masih aman. Nah, soal bau itu juga masih saya pelajari terus ya. Ini kemarin pakai EM4, di sini baunya nggak begitu ya, nggak begitu menyengat ya. Mungkin kemarin ada teman ya udah tak kasih EM4 kok masih bau, bagaimana. Itu satu, ini lagi tak gali lagi ilmunya. Nanti kalau udah ketemu nanti akan saya share lagi ilmunya ya, seperti itu. Makanya saya di sini mengambil contoh antara 3 ya, 3 jenis ikan ya, lele, gurame, juga nila. Nanti yang paling rekomend di mana, nanti yang paling plus minusnya itu, maksudnya kalau semua bagus ya ikan itu, tapi plus minusnya di ember itu seperti apa, nanti kalau udah ada hasilnya, udah tak simpulkan, kesimpulan menurut saya nanti bisa kita lihat ya, seperti itu ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.